Selamat malam Smart Listener, Rifa Majid kembali hadir menemani aktivitas malam Anda. Hari ini tanggal 4 November 2020. Tahu nggak sih Smart Listener, kalau di bulan November itu banyak peringatan-peringatan hari penting gitu ya. Selain ada peringatan Hari Pahlawan, ternyata bulan November itu juga ditetapkan sebagai salah satu harinya ya, itu ditetapkan sebagai Hari Dongeng Nasional oleh Kemendikbud sejak tahun 2015. Nah, dongeng sendiri kalau bicara soal dongeng ingat masa kecil dulu gitu ya, suka didongengin, diceritain sebelum tidur sama orang tua gitu. Kalau dulu tuh ada namanya majalah Bobo, suka banget kalau saya ya membaca cerita-cerita yang ada di majalah tersebut, dibacakanlah sebelum tidur, dan itu jadi satu memori yang indah masa kecil. Tapi sekarang kayaknya udah kurang ya, makanya kita pengen banget nih untuk menanamkan kembali budaya berdongeng ataupun bercerita itu untuk apa ya, membangun karakter anak gitu. Karena ternyata manfaat dongeng itu sendiri banyak banget Smart Listener. Nah, kita akan bahas malam hari ini bersama dengan tamu Rifa malam ini di studio Smart FM Makassar di Smart Community bersama dengan komunitas ABC. Ayo bercerita. Ramai banget nih di studio Smart FM Makassar malam hari ini. Anda bisa melihat ya keramaian kita di YouTube channel Smart FM. Boleh disaksikan dan pasti kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Kita semua yang ada di ruangan ini menggunakan masker Smart Listener. Anda bisa ikutan juga untuk ngobrol bersama kami melalui WhatsApp di 0811461011 atau juga Anda langsung tuliskan aja komentarnya soal obrolan kita malam hari ini bersama dengan komunitas ABC di YouTube channel Smart FM Makassar. Nah, kita kenalan dulu dong sama kakak-kakak yang ada di sini. Ada satu teman angkatan saya juga tuh ya. Kita kenalan dulu sama yang pertama ya. Udah azan? Oke, kita kenalan dulu sama yang paling deket sama saya nih. Yang paling tua ya? Yang paling muda lah ya, kita katakan seperti itu. Karena semua kalau mendongeng tuh orang harus ceria kan ya. Kalau ceria, ya panggil kakak semua, muda-muda semua. Oke, dari sudut kiri ada siapa? Mami Kiko. Mami Kiko, ada Mami Kiko di sini. Ini malang melintang di dunia perdongengan ya, Smart Listener. Terus dunia persilatan ya. oh bukan. Terus yang satu lagi teman angkatan saya Halo ya. teman-teman, perkenalkan nama saya Caca. Halo Caca. Terus di samping Caca ada siapa sih? Hai, perkenalkan nama saya Bunda Nur. Bunda Nur. Ada Caca, Bunda Nur, Mami Kiko dan Hai pemirsa, perkenalkan nama saya Bunda Andi Eti Cahyani. dipanggilnya Bunda siapa? Bunda Andi Eti. Bunda Andi Eti ya. Ada Caca, Bunda Nur, Bunda Andi Eti, Mami Kiko. Nah, di sini masih ada lagi nih. Nanti kita akan kenalan juga sama mereka. Tapi boleh dong ya, boleh merapat ke sini dulu biar kedengeran suaranya, biar kelihatan. Nah, kita kenalan dulu. Nanti ngobrolnya di sesi yang selanjutnya ya. Ada siapa nih di sini? Kita rame banget soalnya Smart Listener. Halo, aku Kalisa. Halo Kalisa. Dan ada siapa lagi? Halo, saya Aishiteru. Ai Shiteru. Langsung nyanyi ya. Terus ada siapa lagi? Halo, nama saya Adit. Kakak Adit. Kakak Adit ini sebagai apa kalau di komunitas ABC? Dia administrasi dokumentasi cerita. Oke. Pokoknya seksi dokumentasi gitu ya. Boleh diambil lagi mikrofonnya. Kakak Aishiteru, Kak Kalisa sama Kak Adit boleh. Nanti kita di sesi selanjutnya ya. Tapi kita ngobrol dulu. Komunitas ABC. Ayo bercerita. Itu komunitas yang seperti apa sih? Boleh diceritain ke Smart Listener. Bener gak sih ini kumpulan orang-orang yang suka berdongeng, yang suka bercerita? Oke. Saya coba jelaskan sedikit buat Iya. para pemirsa di rumah. Panggilnya Smart Listener. Halo Smart Listener. Ah. Nah,
Di sini kita sebenarnya sudah terbentuk sejak tahun 2017. Berawal dari guru bercerita awalnya. Ya. Jadi metodenya itu menyampaikan pembelajaran dengan cara bercerita. Ketika tahun 2018 ada gerakan GSMS waktu itu dari Dirjen Pendidikan Kebudayaan. Apa tuh? Gerakan seniman masuk sekolah. Gerakan seniman masuk sekolah. Iya. Oke. Di sana terbentuklah anak-anak bercerita melalui operet waktu itu. Jadi mengangkat minat dan bakat dalam tumbuh kembang anak. Di tahun yang sama juga terbentuk lagi orang tua bercerita melalui konsep parenting komunikasi efektif. Waktu itu Konfi yang punya program. Oh, oke. Nah, di sini kita sebenarnya komunitas, dibilang komunitas dibilang enggak juga, tapi komunitas karena kumpulan dari orang-orang yang mempunyai satu minat, hobi, satu minat yang sama. Jadi tapi kita nggak punya sekretariat, kita nggak berkantor secara satu titik, tapi kita ngambang di dunia sosial media ya. Ngambang. Iya, smart listener. Smart listener ya. Iya, smart listener. Kita itu ada di Indonesia ini ada terbagi dari beberapa grup sebenarnya. Jadi kayak guru bercerita itu 4 malahan. Oh, oke. Grup WA. Jadi kalau orang tua bercerita 2, anak bercerita 2, pendongeng 1. Jadi semua itu berangkat dari, sebenarnya kita berbeda dengan pendongeng sebenarnya. Oh, gitu. Iya, karena ternyata dongeng itu beralih secara perlahan. Transisinya di masyarakat anak-anak, di dunia anak-anak tadi. Anak-anak tuh sudah tidak bisa lagi, dan tapi tidak semua ya. Cuma sebagian anak-anak yang kritisnya tuh sudah melampaui dari dunia yang pernah kita bayangkan zaman dulu. Oke. Dia kritis akan setiap kata-kata dongeng. Karena dia bilang, bener ya? Kok bisa binatang ngomong? Nah, jadi sejak saat itu, termasuk juga kayak anak-anak bilang kalau kita mendongeng tentang anak-anak yang durhaka pada orang tuanya jadi dikutuk, maling kundang contohnya. Anak-anak yang kritis itu beranggapan, mama kejam ya, mami. Kok itu mamanya maling kundang ngutuk anaknya, kan nggak boleh. Nggak boleh kan mama mau ngomong kasar sama anaknya. Nah, kritis anak-anak inilah yang membuat kita itu semacam terangsang untuk mengatakan, oh berarti kita sudah beralih kata dongeng menjadi bercerita. Sudah bercerita. waktunya waktu itu. Iya. Jadi kalau dongeng itu apa namanya? Fiktif ya, fairy tale ya. Jadi sedangkan cerita itu bisa motivasi. Yang saat ini anak-anak sangat suka itu motivasi sifatnya. Jadi teman-teman ABC ini lebih ke bercerita gitu bercerita, ya. Oke, dari 2017 yang ada orang tua bercerita, guru bercerita, anak bercerita. Iya. Gitu, sama dan apalagi satu kakak pendongeng. Kakak pendongeng. Tetap dongeng ada. Tetap dongeng ada ya. Tetap ada. Oke. Nah, kalau Caca sendiri. Nah, Caca ini salah satu bagian dong pasti dari komunitas ABC. Caca sendiri suka bercerita juga sejak kapan? Sejak dilahirkan. Jadi dia lahir nggak nangis ya, langsung bercerita pada suatu hari. Sejak mami jadi pendongeng. Mami jadi pendongeng sejak kapan? Lama banget gitu ya. Keluarga pendongeng gitu ya. Jadi bibit-bibitnya diturunkan ke anaknya. Kalau Bunda Nur, Kalau saya sebagai orang tua bercerita. orang tua bercerita, sejak kapan? Dari 2017 juga kah? Sejak saya memiliki seorang anak Oke. yang usia sekolah ya. Dan jauh sebelum sekolah saya sudah biasa bercerita kepada mereka. Apa sih sebenarnya yang menarik dari aktivitas bercerita itu? Kok suka banget gitu? Materi bercerita sangat menarik karena kita bisa memasukkan materi karakter ya, materi karakter dalam sebuah cerita walaupun itu hanya 5 menit dalam seharinya. Oke. Misalkan pada anak kita ya, kita bisa jadikan itu sebagai pola asuh. Untuk Jadi anak-anak. semacam pola asuh ya pada anak-anak. Oh, oke. Jadi sebagai orang tua itu juga stimulus. Dia itu merupakan stimulus untuk membangun bonding ya nggak sih sama anak dengan bercerita Iya gitu. betul. Membangun komunikasi, ada karakter Ya, yang jadi, nilai-nilai gitu benar, ya. Jadi menegur anak-anak tuh nggak secara langsung. Oh, oke. Jadi kita menceritakan sesuatu kejadian, efeknya kayak gini akibatnya begini, sebab Oke. akibatnya. Jadi melalui sebuah cerita. Oke, jadi kalau misalnya anaknya lagi bandel nih, Iya. misal membuat sesuatu,
anakku sayang pada suatu hari kayak gitu ya. Gitu Ya, semacam itu. Kayaknya Jadi nugurnya bukan jangan kayak Bukan begitu. langsung marah, tidak. Oke, langsung anakku sayang kayak gitu-gitu ya. Misalkan anak kita suka berlari-lari. Nah, pada suatu hari ada seorang anak, dia sedang berlari-lari, dia senang berlari kiri kanan. Walaupun ibunya sudah menegur, anak ini tetap berlari. Pada suatu hari, tanpa sengaja, ibunya membuka pintu. Prok! Tertabrak anaknya. Terus hidungnya patah deh. Nah, kapok kan. Nah, anaknya kan dengan mendengar cerita itu, dia pasti, kalau saya demikian, waduh, saya juga akan demikian. Ya, Seperti itu, hidungnya misalnya. takut patah juga Iya, gitu ya. jadi Oke, anaknya oke, berpikir, oke. kan. Menarik sih. Nah, kalau Bunda Andi Eti, Ya makasih. Kalau saya sebenarnya sebagai boleh seorang didekatkan guru, mikrofonnya? Ya. Kalau ini guru Sebagai- bercerita nih, ya. sebagai seorang guru dalam mengajar itu kita harusnya membuat murid senang belajar serta menikmati proses belajar itu sendiri. Jangan membuat mereka kaku. Jadi Oke. setidaknya sebelum kita memulai pembelajaran, seharusnya kita seperti di sekolah kami kan sebelum memulai pembelajaran kan ada literasi selama 15 menit. Setelah itu kita harus sisipkan juga bercerita Oke. sebelum memasuki proses pembelajaran. Nah. Misalnya ceritanya juga itu harus dihubungkan dengan materi yang akan kita ajarkan. Oke. Ya, supaya untuk menarik Perhatian. anak untuk bisa mengikuti proses pembelajaran tersebut. Kalau Bunda Andi sendiri masuk sebagai guru bercerita itu sejak tahun berapa? Dan ada nggak sih perbedaan respon murid sebelum dan sesudah menjadi guru Alhamdulillah, bercerita? setelah saya menjadi guru bercerita, minat belajar siswa berubah. Yang tadinya suka bermain, tapi setelah kan biasa kan anak pada saat menit ini dia diam, menit berikutnya tidak lama kemudian ribut lagi. Nah, untuk menarik minatnya untuk belajar kembali, kita bisa menyelipkan cerita lagi di situ. Iya. Jadi supaya dia bisa fokus lagi, setelah itu masuk lagi ke materi. Dari tahun berapa, Ya, Bunda? semenjak saya masuk di komunitas Ayah Bercerita, saya sudah mulai di 2000 berapa tuh? 2019. Oh, 2019 ya. Kerasa banget ya efeknya. Wah, menarik banget. Alhamdulillah, sangat. Oke, dan itu anak-anak tuh emang lebih suka mendengarkan cerita Iya, gitu betul ya, sekali. daripada dijelaskan satu Iya. materi pembelajaran. Mereka kan bosan dan monoton. Bener. Nah, Jadi Bunda Eti ini materi pembelajaran itu dia sampaikan melalui cerita. Kayak Oke. contohnya hak dan kewajiban itu kan susah tuh nyampaikan ke anak-anak. Dan Bunda Eti ini sangat pintar mengemasnya waktu itu dia. oke, baik. Nah, menarik. Kita akan melanjutkan kembali obrolan ini ya, sambil mengajak smart listener untuk bergabung. Ada yang tertarik mungkin juga pengen bergabung nih jadi orang tua bercerita, anak bercerita, guru bercerita, atau kakak pendongeng nih, biar ada pembentukan karakter yang berbeda di rumah masing-masing. Nah, tadi kan kita udah ngobrol nih sama Bunda Nur, Bunda Andi Eti, dan juga Caca. Sekarang kita ganti pemain. Ada Kalisa, kemudian juga ada Ai Shiteru, sama Kakak Adit di sini ya. Nah, kalau kalian bertiga sendiri termasuk dalam golongan yang mana nih? Guru bercerita, orang tua bercerita, atau kakak pendongeng, atau anak? Nah, coba dari Kalisa dulu. Silakan Kalisa. Ya, kalau saya sendiri Boleh didekatkan mikrofonnya. Iya. sebagai kakak pencerita melalui media visual. Oke, Iya. media visual. Contoh seperti apa? Misalnya dari YouTube Mm-mm. atau dari TV. Seperti itu. Oke, berarti Kalisa biasanya buat video cerita gitu ya di Iya. dongeng. Enggak, nonton saja dari YouTube. Oh, nonton. Iya. Oke. Terus kemudian Iya. oh, oke. Kalau Kak Aisyah, Aishiteru. Oke, saya Ai Shitero. Aishiteru. Kalau saya sebenarnya itu berada di grup anak bercerita. Tapi saya bukan sebagai orang yang bercerita, tapi saya memantau anak-anak. Mereka bahas apa sih? Mereka bahas apa? Jangan sampai di grup itu mereka
pembahasannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan selama ini. Jadi kita sebagai pengontrol. Oh, oke. Jadi tim pemantau gitu Nah, ya. betul. Kalau tertarik sendiri dengan dunia bercerita dan gabung di ABC ini sejak kapan? Sebenarnya saya pertama kali kenal sama Mami Kiko itu tahun lalu pas gempa. Oh, Pas oke. gempa Palu kan. Nah, Heeh. pertama kali saya lihat Mami Kiko itu dia sementara bercerita di kegiatan aliansi dia mana ya? Antang. Oh, Antang oke. apa sih? Lupa. Nah, di situ. Nah, pertama kali saya lihat Mami di situ dan wah keren, cara penyampaiannya keren, dan saya bandingkan dengan beberapa teman pendongeng setelahnya, saya lebih suka sama Mami. Enggak tahu kenapa. Iya, iya, Mungkin iya. karena penyampaiannya padahal materinya sama, tapi kan cara menyampaikannya beda. Karena Mami Kiko selalu ditemani sama Kiko. Kiko. Mana Iya, Kikonya iya, kok nggak dibawa sih Kikonya? Kikonya lagi social distancing. Oh iya. Kiko nggak pakai masker soalnya ya, jadi nggak boleh Nggak ada kemana-mana. ukuran dia yang pas. Oke, kalau Kak Adit, Kalau saya sih sama seperti Kak Adit, dominan sebagai pendengar saja. oke. Kenapa kemudian pengen banget nih jadi bagian dari ABC? Apa yang menyenangkan dari aktivitas bercerita dari sisi atau menurut Kak Adit sendiri? Apa ya? Itu hari dia bilang bekal untuk jadi ayah yang baik. Oh, baik. Jadi mempersiapkan ya. Baik. Jadi belajar dengan anak orang dulu, nanti diaplikasikan ke anak sendiri gitu ya. Tapi kalau bercerita itu ada nggak sih sulit nggak sih bercerita? Nah, siapa nih? Coba siapa yang mau jawab? Kalau untuk bercerita sebenarnya gampang sih, Uh-huh. tapi membuat orang yang mengerti dengan apa yang dibahas itu ya agak susah. Nah, itu dia tantangannya itu ya, Mami Kiko. Seperti apa sih sebenarnya biar ketika kita menyampaikan sebuah cerita orang nangkep nih, oh pesannya ini, nilai yang pengen disampaikan ini, dan tertarik tuh Iya. orang. Sebenarnya hal itu tadi saya bilang, kita tuh berbeda dongeng dengan bercerita. Kalau dongeng kan ekspresif ya, Iya. ketika kita menyampaikan. Ada banyak karakter Iya. yang dimainkan juga Dari ya. seni olah tubuh, seni suara dan Mhm. lain-lain. Tapi kalau bercerita itu simple sekali. Makanya kenapa di luar negeri sana nggak pakai bilang dongeng ya kalau istilahnya, tapi dia bilang storytelling. Storytelling. Menyampaikan hal yang padanya dialami dan dipelajari. Mhm. Jadi contohnya kayak misal ya, kalau kita kayak Assalamualaikum adik-adik, wah ketemu lagi dengan Mami Kiko. Nah itu pendongeng tuh karakternya tuh. Iya. Tapi kalau bercerita kita nggak perlu begitu di depan anak-anak yang sedang mau tidur misalkan, atau anak-anak yang lagi makan. Kita cukup bilang, Assalamualaikum anak-anak, lagi apa kalian? Mami Kiko ingin cerita, dan itu bawaannya lebih tenang. Oh gitu. Itu yang sangat membedakan. Mhm. Apakah kita bisa bilang itu pendongeng juga ada kayak gitu? Iya ada begitu, tapi kalau kita mendongeng begitu nggak akan dipanggil 2 kali. Iya. Kadang kalau misalnya saya sering melihat juga ada pendongeng yang kemudian naik ke atas panggung, dia membacakan sebuah cerita, membawa buku. Itu tergolong apa tuh? Bercerita atau berdongeng? Itu masuk dalam sebenarnya read aloud. Jadi membacakan cerita. Dia membacakan cerita itu, kalau cerita yang dia bawakan fiksi, berarti dia adalah pendongeng. Oke. Ya. Tapi kalau dia bawakan itu cerita itu adalah membacakan buku yang dalam artian motivasi atau semacam buku universal book kayak gitu ya, kayak buku tentang ilmu pengetahuan saintis misalkan, itu bukan dongeng, berarti itu cerita karena itu bukan fiksi. Itu nyata. Dan kayak misalkan cerita contohnya, ketika dia di depan dia bilang, anak-anak, saya akan menceritakan tentang seorang bapak bernama Pak Udin. Pak Udin ini tinggal di Aceh. Suatu hari Pak Udin merindukan anaknya yang tinggal di Makassar. Pak Udin dari Aceh naik pesawat menuju Jakarta. Sampai di Jakarta dia menemukan hal-hal yang aneh yang tidak pernah dilihat di Aceh. Di Jakarta ternyata ada manusia tinggi besar, tangannya bergoyang-goyang dan suka menyanyi ondel. Nah, itu materi sebenarnya, itu cerita. Itu Dan cerita, iya, bukan fiksi. bukan fiksi. Iya. Jadi, Memang cerita yang nampak kenyataannya bedanya. ada Iya, gitu nampak ya. bedanya. Jadi, Oke. Kalau untuk teman-teman sendiri, tentunya juga udah sering gitu ya bertemu dengan anak-anak di berbagai kesempatan dan bercerita. Ada nggak sih pengalaman yang seru, yang unik, yang mungkin nggak pernah terlupakan gitu ya dalam pengalaman teman-teman bercerita?
Dari siapa dulu nih yang pengen? Kalisa mungkin di kelas. Ya, silakan. Bisa, Ai. Kalisa malu-malu ya. Karena kan visual. Iya. Selama ini dia di belakang layar. Dia di belakang layar. Tapi dia Oke. kalau materi pembelajaran dia bikin, Heeh. ceritanya tuh sangat bagus. Oke. Heeh. Biasanya materi pembelajaran seperti apa Kalisa? Apa itu hari Lisa yang dibikin? Yang itu yang Iya. materi pembelajaran Heeh. tentang pembelajaran itu, Iya, materi tema apa waktu itu? yang tematik yang matematika Yang itu. di kelas tuh ya. Iya. Jadi Oke. dia bayangkan matematika dia bikin visual Heeh. seperti dongeng. Wow, jadi belajar matematika. Tadi saya sempat kepikiran juga sih waktu Bunda Andi ngomong gitu ya. Gimana caranya anak-anak tuh bisa paham matematika tapi pakai cerita? Bisa nggak sih? Ternyata ada juga ya Ada. metodenya seperti Pakai itu ya. visual. Pakai lebih visual. dapet, Oke. Kalau Kak Aishiteru pengalamannya apa? Selama Oh, Ini gara-gara Apa ya? pandemik kali ya. Iya. Jadi Oke. bingung mau Ini ketika waktu anak-anak yang di apa? oh, Seru juga sih karena dia ngalami gini, dia lagi itu hari dia curhat, dia bilang Heeh. waktu di anak-anak salaman tapi pegang ingus. Jadi salaman. Itu namanya salam tempel ya. Kita salaman ingusnya nempel. Oke, saya pengen dengar. Boleh Bunda Unur atau Bunda Andi Eti mungkin ada cerita yang menarik gitu, satu pengalaman yang unik selama bercerita kepada anak mungkin. Silakan Bunda Andi deh. Pengalaman yang unik, maksudnya yang paling unik Mbak. yang nggak bisa dilupakan gitu. Atau salah satu yang unik yang berkesan banget gitu. Sebenarnya sih kalau masalah yang berkesan tentang cerita, semuanya sih berkesan semua. Cuma pernah ada pada saat itu saya bercerita ke anak-anak, sampai dia bengong, melongong melihat saya bercerita. Jadi dia kayak terpesona begitu dengan cerita saya. Ya seperti itu mungkin. Iya. Iya. Ini antara dua sih sebenarnya. Apakah dia terpesona sama ceritanya atau Iya. ke ibu Atau gurunya dia- nih? Ya mungkin dua-duanya. Iya. Oke, saking memperhatikan gitu Iya, ya. Jadi sampai dia- wah terpesona gitu ya. Nah, iya. menarik. Cocok terpesona itu karena itu hari pernah Bunda Eti dia lagi mendongeng di kelasnya bercerita tentang hak dan kewajiban tadi itu, anak muridnya yang kirim video. Jadi anak muridnya yang mau video di kelas langsung bener. Wow, keren. Nah, nanti kita juga akan dengarkan nih ada satu cerita yang akan disampaikan oleh kakak-kakak dari ABC. Narasi, tema metamorfosis, subtema kupu-kupu untuk anak kelas 4 SD. Pada suatu hari, ada seekor ulat kecil yang lucu dan imut. Ulat yang lucu dan imut itu bergerak perlahan, sepertinya ulat itu lapar sekali. Ulatnya makan daun. Ulat itu makan dan makan, hampir mendatangi semua daun-daun yang ada sekitarnya, dan ulat itu makan dengan lahap sekali. Ulatnya kekenyangan. ulatnya puasa. Hahaha, karena kekenyangan, ulat itu pun merasa mengantuk dan tertidur. Saat tertidur nyenyak, ulat itu mengeluarkan serat, terus mengeluarkan serat, yang kemudian perlahan serat itu membungkus dirinya. Jadilah kepompong. Setelah kurang lebih 12 hari, kekrak, kepompongnya secara perlahan mulai terbuka. Setelah terbuka, keluarlah sesuatu dari dalam kepompong. Jadilah kupu-kupu.
Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang, hilir mudik mencari. Yeay, itu tadi cerita soal kupu-kupu, cerita tentang kupu-kupu. Nilai apa yang ingin disampaikan nih kepada smart listener, atau nilai penanaman karakter yang ada dalam cerita metamorfosis atau cerita kupu-kupu tadi? Kalau indikatornya ini lebih pada kelas ya Bunda Eti ya. Mhm. Nah, jadi ada memang materi pembelajaran di kelas 4 SD itu tentang metamorfosis. Oke. Ya. Pelajaran IPA ya. Kalau sekarang kan Tematik. bukan Tematik. Oh, tematik. tematik Oke. namanya. Tapi dalam satu tematik itu sudah ada beberapa KS, PS, bahasa Indonesia, SBK atau Oke. sekarang SBDP namanya. Ya. Kalau dulu saya belajar Beda, itu ya. ilmu Beda, pengetahuan ya. alam. Bahasa, Dulu ya. banget ya. Banget ya, aduh tua ya. Oke. Nah, Anda tahu sendiri. Oke, terus selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar ya. Kita bacakan dulu, boleh nanti langsung ditanggapi. Dari Detars, dulu waktu kecil zaman SD SMP saya bisa mendongeng untuk adik-adik sebelum tidur. Tapi kenapa sekarang susah sekali untuk mendongeng? Kenapa ya bisa seperti itu? Apa sih yang kemudian menyulitkan kita untuk bercerita atau berdongeng? Sulitnya mendapatkan imajinasi tadi. Aha. Jadi makanya tadi dibilang dongeng itu butuh ekspresi. Ya, Jadi ketika kita mengatakan itu adalah cerita, maka kita tidak perlu pakai menggunakan ekspresi dan tidak perlu imajinasi tetap ada, tetapi imajinasi bisa dialihkan dalam bentuk lain, seperti kita melihat karakter anak-anak kan ada 90 kecerdasan anak. Jadi 90 kecerdasan anak itu ada anak yang audio, kita bisa tampilkan dongeng seperti melalui audio. Iya. Jadi dia sambil mendengarkan tidak perlu melihat kita kayak gitu. Ya, Ada juga melalui visual juga nggak selamanya melalui televisi, tapi bisa, apalagi kan sekarang sudah modern, ada yang menggunakan 3 dimensi ya, cahaya ke tembok kayak semacam proyektor begitu. Itu jadi pengantar tidurnya untuk anak zaman sekarang. Termasuk tadi seperti dibilang pakai storybook atau read Read aloud, aloud, ya. ya itu juga pengantar sebelum tidur. Jadi anak-anak tuh sambil mendengarkan cerita dia juga menyentuh benda bukunya sebenarnya. Iya. Dan kita ada di dekatnya. Sebenarnya itu. Jadi kalau memang saat ini susah untuk mengangkat imajinasi anak itu memang iya. Karena ada beberapa juga menghadirkan dongeng itu tidak cuma sebatas imajinasi. Karena imajinasi anak sekarang itu lebih kacau. Minta maaf, dalam artian begini, ketika kita bilang suatu hari ada seekor burung gagak, dia bayangkan burung itu terbang di angkasa, warnanya pelangi. Bisa jadi. Iya. Iya, jadi namanya imajinasi bebas gitu iya. ya. Makanya ketika kita mendongeng itu kebutuhan kita seorang pendongeng adalah menggambarkan ada seekor burung terbang kecil di angkasa berwarna hitam. Iya. Suaranya begini. Jadi memang membangun theater of mind mereka dengan Iya. penjelasan yang kita berikan. Itu gunanya pendongeng. Ya, sama halnya sih kalau kita lagi siaran Iya, gini kan. bener-bener. Orang mendengar membangun theater of mind di pikiran mereka sendiri. Iya. Tapi saya pernah membaca satu artikel gitu kalau dunia dongeng ataupun bercerita tuh sekarang terkendala sama gawai alias smartphone, gadget gitu. Anak-anak lebih kayaknya malas banget deh untuk mendengarkan itu secara langsung, lebih tertarik ke gadgetnya, lebih tertarik ke game yang ada di gadgetnya seperti itu. Nah, teman-teman sendiri dari ABC menjawab tantangan itu seperti apa sih? Makanya ada Miss Lisa. Nah, gimana? Miss Kak Lisa Lisa. itu yang menghadirkan dongeng itu melalui visual. Ya. Oke. Jadi, tapi itu bukan saingan sebenarnya. Dan tidak jadi masalah, karena biar bagaimanapun gadget itu pasti akan datang. Masa itu akan datang. Sisa bagaimana kita
hadir. Makanya tadi dibilang ada komunikasi efektif dari orang tua. Jadi walaupun anak-anak itu memegang gawai, tetapi dia tetap merindukan, tetap membutuhkan sentuhan dan senyuman dari orang tua. Dan saat itulah kita hadirkan interaksi secara langsung. Iya, karena kita intinya dongeng itu kan pesan yang terselubung di dalam. Ada human touch juga. Iya, benar. Baik. Gunanya dada dan paha ya untuk anak. Terus selanjutnya ada fansnya Mami nih. Ada Marman Al-Fatir. Hai Mami, hai Caca gitu ya. Terus Indonesia nih. Terus ada Ali Makassar. Bercerita atau mendongeng apakah bakat atau bisa dilatih? Coba dari Bunda Nur, aku mau dengar. Ya, sangat bisa. Misalnya saja kita punya seorang anak ya, dia tidak mau belajar dan tidak mau mendengarkan. Kita bisa melatihnya melalui cara kita. Misalkan anak saya ini misalkan si kakak dan si adik, misalkan yang kakak ini malas, terus yang adik ini rajin, misalkan saya ingin melatihnya, saya tinggal bercerita misalkan antara anak yang mau belajar dengan anak yang tidak mau belajar, misalnya anak yang mau belajar dia bisa ini dan itu, misalkan saya bercerita anak itu pandai pintar bikin ini, pintar bikin itu, misalkan ada suatu kegiatan ya, jadi anak saya ini misalkan mendengar ini akhirnya nanti mengikuti. Dia akhirnya ikut juga apa yang saya katakan tadi ini. Dia seakan-akan bahwa dia juga mau seperti itu ya. Jadi itulah tadi dari cerita kita bisa membangun karakter anak dari cerita ini. Iya benar. Berarti bercerita atau mendongeng itu bisa saja bakat secara juga, stimulus yang bisa dilatih. Iya, secara apabila itu dilatih. Karena begini, bedanya bakat dengan skill itu dari kemauan sebenarnya. Ada orang yang berbakat tapi tidak ada kemauan tetap tidak jadi apa-apa. Benar. Jadi ada juga orang yang tidak tahu dan tidak bisa sebenarnya, tapi karena dia ada kemauan. Nah itu tadi seperti Bunda Nur maksud, sebenarnya itu bisa jadi ada. Jadi intinya dari kemauan. Tapi begini, makanya tadi saya bilang ketika bercerita tuh semua orang bisa, karena itu cuma sekedar, karena kita di ABC ini juga ada pendongeng yang untuk anak berkebutuhan khusus. Itu tidak berbicara kan. Jadi kalau dipikir, tapi dia ingin berinteraksi. Jadi seakan-akan antara si A dan si B menyampaikan satu pesan melalui cerita, komunikasinya gitu aja. Oke, baik. Terus masih lanjutan pertanyaan lagi dari Ali Makassar. Bagaimana sih mendalami karakter? Misalnya hewan lucu sehingga jadi unik dan lucu gitu. Hewan lucunya apa nih? Hewan lucunya apa? Bisa jadi kelinci, bisa jadi harimau juga bisa lucu kan? Dan kucing juga bisa. Sebenarnya dari kita menggambarkan si tokoh binatang itu, misalkan ya, ada seekor kura-kura. Kura-kuranya jalan dan kita mempraktekkan jalannya seperti orang bungkuk misalkan. Itu bisa menghadirkan ekspresi lucu. Contohnya lagi harimau misalkan. Harimau ini bang. Ternyata harimau ketika dia menguap, pegang pipinya sakit gigi. Itu bisa menjadikan ekspresi lucu. Jangankan itu, yang paling parah itu sebenarnya kita menciptakan sosok manusia untuk dia lucu. Itu yang paling susah tuh, karena apalagi kalau yang kita ceritakan itu orangnya ada di dekat kita ya. Oh gitu. Bukan Cherry Bell ya, tapi cerita di depan. Jadi ya itu agak susah, karena mau bilang jeleknya susah, bilang baiknya juga susah ya gitu. Ya, tapi kalau binatang tuh kita bisa ekspresikan apa aja jadi lucu. Dari jalan-jalannya, atau kalau misalkan kayak binatang apa yang loncat-loncat, kodok. Kodok kan biasa kita ganti jadi toang itu jadi lucu. Iya. Jadi ya lebih ekspresif gitu ya. Bisa dijadiin apa aja sih sebenarnya, tergantung gimana kita juga berimajinasi. Benar nggak sih kalau misalnya sebagai seorang pendongeng atau pencerita gitu, kita harus punya imajinasi dan fantasi yang luas gitu ya. Jadi begini, biasa kita kesusahan, kita menganggap diri kita, aku nggak bisa nyampaikan cerita dongengku ini, khawatir dia nggak ngerti apa yang, makanya imajinasinya kita tanamkan dulu di diri kita. Bagaimana kita mau tanamkan imajinasi
kita ke anak-anak kalau kita sendiri nggak punya imajinasi dari cerita itu sendiri gitu. Gimana kita bisa memahamkan orang kalau kita sendiri nggak paham Ya, gitu benar, kan? benar. Oke, saya pernah sekali waktu berusaha untuk mendongeng, menyampaikan satu cerita rakyat sih sebenarnya, dan itu waktu yang diberikan terbatas. Jadi apa ya? Merasakan kesulitannya, orang tertarik sih benar, tapi kita merasakan kesulitannya adalah switch karakter gitu ya. Nah, gimana sih untuk mempelajari itu? Ada nggak sih metode-metode khusus atau mungkin komunitas ABC ini punya kelas-kelas yang dibuat untuk membekali orang-orang untuk bisa menjadi pencerita yang baik? Ada nggak sih? Ada. Jadi kita itu kelas-kelasnya tuh ya tadi itu dengan dibentuk grup di media sosial, saat ini WA. Jadi di situ kita memberikan pengarahan tentang bagaimana caranya bercerita yang baik dan yang benar, perlahan-lahan juga caranya menyampaikan suatu pesan sisip dalam sebuah cerita. Kita kalau di ABC Ayo Bercerita itu ya tidak boleh mengakhiri dengan indikator. Misal? Indikatornya tidak boleh disampaikan. Jadi ketika sudah selesai cerita ya cerita aja. Kita tidak boleh mengatakan, nah itu tadi ya anak-anak, makanya jangan pernah memukul teman. Wah, itu kita tidak ada di gitu. Oh, gitu. Jadi biarkan audiensnya atau anaknya sendiri yang menerjemah, yang menyimpulkan sendiri. Dia cerita gitu. akan lebih banyak ketika dia menyimpulkan sendiri. Oke, baik. Jadi ketika nanti di akhir cerita baru bertanya. Iya. Bisa apa kita sih tanya, nilai yang kita dapatkan kayak gitu ya? Atau kita kalau kayak Ibu Bunda Nur, biasa dia kalau misalnya dia bercerita nanti suaminya yang bertanya. Tadi gitu ya. Nah, ini nih menarik juga nih. Gimana sih kerjasama di dalam sebuah rumah tangga untuk menjadi orang tua bercerita gitu. Kita akan bahas lagi di sesi yang selanjutnya. Sembari juga menggali karakter-karakter yang mudah untuk ditanamkan kepada anak melalui cerita seperti apa. Smart listener, saya percaya secara pribadi dan juga pasti juga mungkin Anda juga percaya bahwa pendidikan yang paling dini itu berasal dari rumah gitu, sehingga penting banget nih orang tua untuk bisa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak sebagai sekolah pertama mereka nih. Salah satu yang menarik adalah melalui cerita, ya nggak sih? Nah, sebagai orang tua bercerita tentu pasti ada kesulitan-kesulitan gitu kan yang dihadapi. Nggak bisa kalau misalnya nggak ada kerjasama antara suami dan istri orang tua untuk membangun karakter ke anak-anak. Nah, biasanya seperti apa? Dari pengalaman Bunda Nur deh. Kalau pengalaman saya pribadi sih dari anak-anak saya ya. Misalkan saja saya ingin menyuruh anak-anak saya, tapi saya tidak mau secara langsung. Takutnya ditolak atau anak-anak bagaimana tidak mau atau bagaimana. Saya bercerita, bagaimana ya kalau misalkan ada seorang ibu yang lagi misalkan haus. Nah, ibu yang haus terus dia mau manggil siapa ya untuk membantunya, terus itu anak-anakku berlarian gitu. Dia berlarian, saya dulu ibu begitu. Jadi secara tidak langsung jadi saya tidak menyuruh. Saya tidak menyuruh. Kayak misalkan biasa bapaknya kan butuh sesuatu, dia meminta sesuatu, tapi dia juga kayaknya nggak mau menyuruh saya atau bagaimana. Sebaliknya dia seperti itu juga ya. Jadi itulah kerjasama kita dalam rumah tangga yang untuk saya pribadi ya. Saya pribadi. Jadi si suami pun udah mulai ikutan ya, udah terpengaruh untuk ngapa-ngapain itu dengan cerita. Istilahnya ada tuh biasa kasih kode pas singgung-singgung sebenarnya. Misalkan saja ini pribadi saya, misalkan kita kan juga sebagai penyambung ini, anak-anak misalkan kita ini sama suami sangat ngambek ya, kita bisa itu komunikasi melalui cerita. Itu misalkan ini kita mau misalkan mau komunikasi sama si bapak, misalkan anak-anak minta uang jajan, Bu mau beli ini atau apakah, biasa kita bilang bagaimana ya, ada ayah. Biasanya itu kalau ibunya ya, biasa kan seorang bapak yang mencari uang. Misalnya saya bercerita, misalkan jadi saya pengen sesuatu tuh dengan cerita gitu. Hanya dengan cerita, jadi akhirnya dia nggak jadi meminta ke saya. Ujung-ujungnya dia lari ke bapaknya, karena dia tahu bahwa hanya bapak yang mencari uang, walaupun itu dalam keadaan nyata ibu yang punya uang, yang pegang uang, tapi dia tetap berlari ke ayahnya karena. Atau misal juga boleh kayak gini, misalnya si ibu nih, aduh pengen deh tas baru gitu ya, ngasih kode ke suami. Biasa ke anak, dia cerita. Misalnya saya biasanya ceritanya ke anak, seperti ini. Jadi
Dia bilang, ayah, tadi kan itu tetangga di sebelah ayah, anaknya sehat, istrinya sehat, cantik. Tahu nggak kenapa rasanya dia dibelikan suaminya makeup baru, ayah? Tidak. Biasanya sih kan biasa ibunya yang mau. Biasa bercerita, kalau tahu sih kalau suami lagi ada uang misalkan saya mau bercerita, ayo kita jalan-jalan ya. Kamu ada uang, ya yuk jalan-jalan saya cuci mata misalkan. Anak-anak juga ikut, tapi saya tahu kalau keinginan si anak ini kayak biasanya menatap sesuatu kan. Dia enggak ini tapi bercerita, "Mak, itu bagus sekali." Jadi ya. anak-anak ikutan juga. Gitu ya. Itu bagus sekali ya, tapi dia enggak langsung meminta. Itu bagusnya enggak memalukan ya. Biasanya kan ada anak-anak menangis, "Mau itu, enggak mau Jadi tinggalkan cranky tempatnya." akhirnya gitu ya. Biasa, iya. Oke. Tapi kalau melalui cerita ini anak-anak enggak. Tapi Dia kan daya cuma tangkap bertanya. setiap anak tuh beda-beda Iya, gitu betul. ya. Ada yang cepet nangkapnya, ada yang benar-benar harus dijelasin Iya. baru bisa nangkap. Nah, untuk menanamkan karakter-karakter yang berbeda melalui cerita-cerita, biasanya nilai-nilai seperti apa yang kemudian mudah untuk ditangkap oleh anak-anak? Bunda Andianti mungkin Bisa diulangi? nilai-nilai karakter seperti apa yang ketika ditanamkan ke anak-anak tuh mereka langsung nangkep? Anak-anak secara umum ini ya. Ya, atau Kalau misalnya di bisa sekolah. dari sekolah juga. Kalau di sekolah sebenarnya sekarang kan ada namanya pendidikan karakter ya. Ada 5 pendidikan karakter yang harus diterapkan dalam sekolah itu. Makanya itu juga pendidikan karakter ini juga sudah diintegritaskan ke dalam RPP. Seperti religius. Berarti religius itu adalah anak-anak dibiasakan berdoa sebelum belajar, kemudian membiasakan baca surah-surah pendek sebelum pembelajaran, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian ada lagi namanya integritas. Kemudian ada pendidikan karakter nasionalisme. Dan nasionalisme ini adalah menanamkan kepada anak-anak tentang lagu-lagu nasional begitu. Iya, Karena cinta bangsa apalagi ya, gitu ya. apalagi di zaman sekarang ini anak-anak tentang lagu-lagu wajib itu kurang yang tahu. Coba kalau misalnya lagu-lagu TikTok itu, wow, pasti nomor 1. Bisa nggak sih itu kemudian dirubah, si TikTok ini dijadikan satu inspirasi untuk kemudian mendidik anak, tapi dengan media bercerita, bisa nggak sih? Bisa Kayaknya nanti tugas Kayaknya- besarnya jadi Miss Lisa itu ya. Ya, nah, Miss Lisa Jadi saya harus kasih satu TikTok inspirasi kayaknya. ya. Ya, kayaknya kalau memang menarik itu, makanya sebagai mami ini yang memotivasi kami sebagai guru bercerita, apa, bagus mungkin nanti ada metode TikTok di situ. Iya. Anak-anak Bisa tertarik. jadi sambil Iya. joget kan ya. Iya, karena coba kita suruh saja, apalagi Jadi- Garuda Pancasila tidak menutup kemungkinan anak-anak zaman sekarang mungkin ada yang sudah lupa syair Iya. dari Garuda Pancasila. Ya. Karena itu yang kurang, nasionalismenya yang kurang diterapkan. Kemudian di pendidikan karakter berikutnya itu adalah mandiri. Anak-anak dibiasakan mandiri dalam hal apa? Misalnya di sekolah ya mandiri mengerjakan tugas, begitu pula di rumah. Kemudian ada namanya karakter yang berikutnya itu adalah gotong royong. Gotong royong ini sama dengan bekerja sama. Kalau Iya, di iya, sekolah misalkan kerja bakti, membersihkan halaman dan dalam ruangan kelas, kemudian di rumah juga harus diterapkan seperti itu. Jadi pendidikan karakter ini harus tetap diadakan di setiap sekolah maupun di rumah. Ya, jadi Kira karakter-karakter religius tadi, Iya. berintegritas anak-anak, kemudian juga Nasionalisme, nasionalis dan mandiri, ya, gotong gitu ya. royong, dan ya. gotong royong itu ada ruh yang- kita sebenarnya iya. sebagai warga ya, warga negara. Nah, saya mau ke begini. anak bercerita dulu nih, si Caca yang dari tadi nggak kedengeran suaranya. Caca sebagai anak bercerita, entah itu mau dengerin cerita atau mau bercerita juga ke teman-teman, biasanya apa yang membuat Caca tuh tertarik? Atau apa sih yang ditangkap ketika bercerita atau maupun mendengarkan cerita? Belum ada baterainya. Belum nyala kayaknya ya. Lobet. Oke, mungkin Mami bisa dibantu menjawab juga. Gimana ya, Ja? Gimana Caca? Sebenarnya kalau di antara kelima anak saya tuh Coki yang paling kuat dia untuk dari seorang pencerita.
Jadi kalau Caca dia biasa senang menceritakan, tapi yang kolaborasi sifatnya. Oke, jadi nggak mau kalau sendiri gitu ya. kayak gitu. Dari cerita ini juga bisa membangun percaya diri anak ya nggak Iya, sih? benar-benar. Nah, Benar. jadi dia cuman Caca cenderungnya dia larinya ke apa tuh? Jari bercerita ya, Ai. Iya. Ya, ini Ai nih yang ini nih yang pimpinnya anak Oh. bercerita nih. Iya. Pakai jari gitu Iya, ya. jadi Ada jari macam-macam ya. bercerita. Iya. Jadi Boneka tangan. iya, dia bikin boneka tangan sama Ai. Gimana ya? Ceritain dulu dah. Coba. Sama Ai gimana tuh hari ceritanya? Ayo. Ayo. Malu-malu Kakak Ai mungkin bisa Cacanya. ceritakan bagaimana tuh hari Kakak Ai, tentang jari bercerita membuatnya. Nah, kalau untuk jari bercerita itu sendiri kan sebenarnya itu kita kayak daripada menggunakan tangan Mm-mm. kosong, lebih baik kita menggunakan karakter di jari-jari masing-masing. Oke, jadi Karakter ini yang saling bercerita. Kita cuman jadinya diapain? Dipasangin boneka atau digambar? bisa digambar juga, bisa dipasangin boneka-boneka tangan juga. Jadi Oke. bebas sih sebenarnya, yang jelas ini menunjukkan adanya karakter yang berbeda. Oke, jadi jari kita yang bercerita Iya, jadi betul, karakter gitu ya. Oke. Dia ada membuat semacam kalau di anak bercerita tuh kayak craft ya. Oke. Ya, jadi craft dia bikin dari kertas, Aha, jadi dibikin jadi kayak binatang-binatang kayak gitu. Oke, baik. Iya. Ini menarik sekali sih obrolan kita dan saya pengen panjang banget untuk ngobrol soal ini. Cuman kita terbatasi oleh waktu ya, harus udahan nih ya. Jadi apa sih yang pengen disampaikan untuk smart listener tentang dunia dongeng, dunia bercerita untuk bisa jadi media pembelajaran dan karakter, membangun karakter. Boleh Mamiko sebagai closing statement juga. Oke, kita walaupun punya anak sendiri, apalagi bukan anak sendiri atau anak kandung kita dan bukan anak kandung kita kadang tidak mengenali karakternya. Jadi kadang kita untuk mencari karakter itu kita harus sering melakukan komunikasi efektif kepada anak kita dari melalui bercerita salah satunya. Jadi dengan itu kita bisa memahami, oh karakter anak saya kayak gini. Ya. Oh anak saya kayak gini. Oh anak saya senang kalau dia audio, dia lebih menyikapi. Oh anak saya senang kalau dia diceritakan atau dinasihati ketika makan. Oh itu dari kita temukan, itu bukan dari begini. Ketika kita jadi orang tua, mau itu jadi guru, mau jadi kakak, mau jadi orang tua yang biasa, kita tidak pernah belajar untuk menjadi orang tua, tidak ada sekolahnya. Ya benar. Jadi kadang yang kesalahan kita adalah kita belajar dari teman, akhirnya kita bandingkan anak kita dengan anak teman. Kita belajar dari tetangga, dari orang tua, bagaimana kita diperlakukan orang tua, begitu juga akhirnya kita perlakukan anak kita. Jadi lebih bagus kalau kita mengenali anak kita itu sebagai sosok yang unik, yang memang tidak sama dengan anak orang lain. Jadikan bercerita ini sebagai media komunikasi Efektif. begitu ya. Efektif untuk mengenal anak Betul. kita. Kalau pengen tahu informasi soal kegiatan-kegiatan, aktivitas dari ABC sendiri bisa lihat di mana? Sebenarnya bisa di Media sosialnya media mungkin? sosial kami masing-masing bisa. Namanya apa? Tetapi ada juga di Facebook, Ayo Bercerita namanya. Ayo Iya. bercerita. Oke deh, boleh dikepoin di situ ya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah datang. Mami Kiko, Caca, Kak Aisyiteru, Kak Adit, Bunda Eti, Bunda Nur dan juga Kak Lisa. Terima kasih banyak. Mari kita sama-sama mengembangkan ini ya. Ayo bercerita. Terima kasih Rifa Majid pamit. Sukses untuk Anda.